Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Syahuluddin pada materi teks laporan percobaan. Nah, untuk yang lalu kita sudah pelajari tentang pengertian dari teks laporan percobaan, kemudian ciri-cirinya, berikut dengan tujuan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri kebahasaan. Jadi kita akan membahas tentang apa saja bahasa yang ada pada teks laporan percobaan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan terakhir, perbedaan teks. Teks yang akan dibedakan pada materi ini antara teks prosedur dengan teks laporan percobaan. Memang sedikit hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke struktur teks laporan percobaan. Suatu teks tersusun dengan rapi apabila dia memiliki struktur atau susunan. Begitu juga dengan teks laporan percobaan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Strukturnya yang pertama ada judul. Nah, judul di sini tidak boleh panjang, singkat, tetapi dia mewakili dari topik yang kalian sampaikan pada teks laporan. Kemudian pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub atau bagian, yaitu latar belakang. Ini latar belakang ini maksudnya alasan kalian untuk membuat teks percobaan. Ya, alasan kalian untuk membuat teks percobaan itu. Kemudian rumusan masalah, rentetan masalah dari objek atau hal yang ingin kalian uji, kalian buktikan. Misalnya ada beberapa makanan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. Nah, kalian tuliskan apa saja yang ingin kalian buktikan dari objek yang kalian uji atau yang ingin kalian buktikan. Nah, kemudian tujuannya harus lengkap. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan percobaan pasti mempunyai tujuan tertentu, maka tampilkan secara lengkap pada teks laporan kalian itu. Kemudian landasan teori, ini berkaitan dengan buku, referensi, metode penelitian, apa saja metodenya, apakah dengan metode siklus. Metode siklus ini artinya kalian berulang-ulang antara siklus pertama dengan siklus kedua dan siklus ketiga, apa perkembangannya. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini hasil maksudnya itu kalian sudah punya satu bukti dari apa yang kalian eksperimenkan. Nah, baru buat kesimpulannya. Misalnya setelah dilakukan percobaan, maka
objek terbukti menggunakan bahan berbahaya misalnya. Dan terakhir daftar pustaka. Rujukan-rujukan yang kalian ambil dari landasan teori tadi kalian tuliskan di daftar pustaka, ya. Nah, ini dia strukturnya. Kemudian yang berikutnya, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan pada teks laporan percobaan itu, yang pertama kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Seperti apa kalimat majemuk itu? Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Adik menyapu rumah sedangkan kakak mencuci piring. Jika kita perhatikan kalimat-kalimat ini, ya, adalah kalimat hasil penggabungan dari dua klausa atau frasa atau mungkin kalimat. Seperti kalimat yang ini misalnya, yang ini, adik menyapu rumah, ya, ini satu kalimat, ya. Kemudian ada kakak mencuci piring. Ini kalimat yang kedua. Nah, digabungkan ini dalam kata penghubung. Ini namanya kata hubung. Dah. Nah, itu dia kalau kalimat kompleks atau kalimat majmuk, ya. Sama dengan kalimat kedua, ketiga dan keempat. Itu juga dua kalimat dan digabungkan dengan kata penghubung atau kata hubung, ya. Yang kedua kata penghubung, ya, yang tadi ya. Kita lihat lagi kata hubung. Apa itu kata hubung? Adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat dan antar paragraf. Kata hubung yang digunakan pada teks laporan ini yang percobaan ada kata dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun atau yang lainnya. Oke. Yang ketiga kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata yang ada pada kalimat sebelumnya. Ini kalau kita bahas, biasanya ini pembahasannya di kata ganti, ya. Karena di kalimat satu menggunakan nama, di kalimat kedua cuma menggunakan kata ganti. Kita perhatikan dulu contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi karya Adria Hirata. Novel ini, nah, kata ini itu mengacu kepada Laskar Pelangi, ya. Kata ini mengacu kepada Laskar
Ulangi. Kalau kalimat kedua, kata tersebut mengacu kepada tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, kata itu mengacu kepada Nokia, dan kata tersebut mengacu kepada air putih, ya, pada air putih. Oke, nah kita lanjutkan yang keempat, kalimat perintah. Sudah jelas ya, pernah Bapak jelaskan juga. Kalimat perintah itu apa? Kalimat yang menyuruh atau mengharuskan seseorang untuk melakukan apa yang kita suruhkan kepadanya. Nah, kalau di teks laporan percobaan ini bisa digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah teks laporan percobaan. Oke. Nah, ini langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Ketika akan menyusun teks, maka kita harus mengumpulkan data percobaan dulu. Artinya, ketika kita selesai melakukan percobaan, kita mengambil data. Apa saja datanya? Bisa alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, kemudian reaksi, dan lain sebagainya. Apa saja informasi yang kalian dapatkan dari hasil percobaan kalian itu, maka kalian kumpulkan. Kemudian setelah itu kalian kembangkan kata-kata yang tadi atau data kalian yang tadi menjadi satu kalimat yang utuh. Kemudian setelah itu baru dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Ini berdasarkan strukturnya, ya, pendahuluan dulu, kemudian landasan teori, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir simpulan. Nah, ketika selesai semua ini, maka kalian lihatlah dari segi kebahasaannya. Supaya apa? Supaya penelitian kalian itu memang betul-betul dia berbeda dengan teks yang lain. Dibedakan dengan strukturnya, ya. Ada kalimat kompleks tadi, kata hubung, kata rujukan. Nah, di sini ada istilah teknis. Nah, istilah teknis di sini itu mengacu pada bahasa ilmiah yang ada pada bidang keilmuan yang kalian teliti. Kalau misalnya dia bidang fisika, maka istilahnya istilah fisika. Kalau biologi, istilah biologi, gitu ya. Oke, kemudian kita ke perbedaan yang terakhir, ya. Perbedaan antara teks prosedur dan teks laporan percobaan. Nah, ini dia beberapa perbedaannya. Dari fungsi, struktur, dan kebahasannya nampak berbeda. Kita lihat dari segi bahasa. Kalau teks prosedur itu sinonim, antonim, kata bilangan, kalimat perintah. Kalau teks laporan percobaan ada penambahan konjungsi, rujukan, dan kalimat kompleks. Kalau strukturnya tujuan, materi, langkah-langkah hanya 3. Kalau teks laporan percobaan dia meminta hasilnya, ya, hasil dari itu dan kesimpulan. Oke, nah kita lanjutkan. Tadi ada perbedaan teks prosedur dan teks laporan percobaan. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini penjelasannya, ya.
Jadi struktur teks laporan percobaan itu pada dasarnya hampir sama dengan teks prosedur. Hanya saja ada perbedaan sedikit pada hasil dan kesimpulannya. Yang kedua, pada teks prosedur isinya cuma menyampaikan proses kegiatan saja. Jadi tidak perlu ada hasil. Sementara pada teks laporan ada hasil dan kesimpulan. Artinya eksperimen itu terbukti atau tidak, teruji atau tidak. Itu hasilnya dan kesimpulannya. Oke, anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran tentang teks laporan percobaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bisa memahami materi kita pada kali ini. Ya, Bapak sudahi pelajaran ini dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.